Selamat siang Bu Rizky. Selamat siang Bu Ani. Mohon maaf ya Bu, saya mengganggu waktu istirahat panjenengan sebentar. Iya Ibu. Begini Bu, maksud saya siang hari ini memanggil Bu Rizky adalah saya ingin sedikit berbincang-bincang dengan Bu Rizky mengenai supervisi kelas yang akan kita laksanakan besok. Iya Ibu, silahkan. Apakah Bu Rizky sudah menyiapkan modul ajarnya? Sudah Ibu, saya sudah menyiapkan modul ajar tentang mata pelajaran IPA mengenai materi magnet. Oke. Kemudian rencananya bagaimana pembelajaran besok teknisnya Bu? Oh iya, jadi besok itu saya akan membagi anak-anak menjadi 3 kelompok Ibu, karena sesuai dengan pembelajaran berdiferensiasi. Nanti akan saya bagi 3 kelompok. Yang pertama itu ada kelompok audiovisual, yang kedua ada kelompok kinestetik, dan yang ketiga ada kelompok visual. Nah, di situ nanti anak-anak yang kelompok audiovisual akan saya tayangkan berupa video tentang magnet ya. Jadi anak-anak itu bisa melihat materi dari video tersebut. Kemudian untuk anak-anak yang visual, kelompok visual itu akan saya beri materi Bu, materi berupa bahan ajar ya, bahan ajar berupa materi tentang magnet. Kemudian untuk yang kelompok kinestetik akan saya ajak praktek mencari tahu sifat-sifat magnet Bu. Sepertinya menarik sekali ya pembelajaran yang akan Bu Rizky lakukan besok. Iya Ibu, terima kasih. Kemudian metode pembelajaran apa yang Bu Rizky gunakan? Metode yang saya gunakan yaitu PBL, Problem Based Learning, di mana anak-anak itu bisa mencari informasi itu sendiri dari pengalaman yang sudah dia dapatkan. Jadi mereka bisa menggali informasi, kemudian bisa mengeksplorasi tentang pengalaman pembelajaran yang mereka lakukan tersebut. Betul-betul sekali Bu Rizky. Baik, begini Bu, saya ingin pada praktek pembelajaran besok Bu Rizky memfokuskan pada aktivitas diskusi kelompok. Iya, siap Bu. Pasti akan saya lakukan. Ini ada format observasi, pembelajarannya berpusat pada murid. Mungkin bisa Bu Rizky pelajari supaya besok kegiatan observasi di kelas Bu Rizky bisa berjalan dengan lancar. Ya baik Ibu, akan saya pelajari. Itu begitu saja Bu. Terima kasih atas waktunya. Bu Rizky bisa kembali melanjutkan aktivitasnya. Ya, sama-sama Bu Ani. Anak-anak hari ini siapa yang tidak masuk? Anak-anak hari ini kita akan belajar bersama, oke? Tapi sebelumnya kita harus mengingat kesepakatan kelas kita kemarin dulu. Kemarin ketika pembelajaran kita tidak boleh tidak boleh berbicara sendiri. Harus memperhatikan bapak dan ibu. Kemudian yang kedua, ketika keluar kelas harus baik. Jadi hari ini ketika kita belajar kita harus menaati peraturan dan kesepakatan kelas tersebut. Setuju? Oke. Nah, selanjutnya anak-anak hari ini supaya kita lebih semangat lagi dalam belajar, kita bernyanyi profil pelajar Pancasila dulu ya. Oke, semuanya berdiri. Sudah siap ya? 1, 2, 3.
penitinya bisa menempel. Itu sih. Yo yang kedua. Yo induksi. Bahan-bahannya apa saja kalau induksi? Ada magnet, ada peniti, dan juga ada paku. Berhasil ya teman-teman. Ya. Terus yang ketiga, bahannya apa saja? Ya, silahkan dipraktekkan. Di sini itu kawatnya dililitkan pada paku, kemudian dialiri batu baterai. Oh, ternyata si jarumnya lagi bisa terangkat oleh paku yang dialiri oleh batu baterai. Dia sudah bisa memiliki sifat kemagnetan. Sudah, oke, sudah sebentar kembali. Sekian dari kami kelompok kinestetik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan. Boleh duduk kembali. Terima kasih ya kelompok kinestetik. Kami dari kelompok akan menyampaikan hasil diskusi. Ada apa aja di sini? Bentuk-bentuk magnet ya. Yang pertama ada magnet apa? Udah. Beri tepuk tangan.
mengenai pembelajaran yang sudah dilaksanakan kemarin pada hari Sabtu ya Bu ya. Nah, sebelum saya menyampaikan hasil observasi saya ingin menanyakan beberapa hal kepada Bu Rizky. Yang pertama, bagaimana perasaan Bu Rizky setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran kemarin? Alhamdulillah saya sangat lega dan senang Ibu sudah melaksanakan pembelajarannya sesuai dengan modul ajar yang sudah saya susun, kemudian perencanaan yang sudah saya buat, dan alhamdulillah semua berjalan dengan lancar, tertib, tanpa ada suatu kendala. Kemudian bagaimana perasaan Ibu pada saat mengajar dengan kehadiran saya sebagai supervisor dalam ruangan kelas, apakah mengganggu atau tidak? Menurut saya tidak Ibu, malah justru membuat saya semakin bersemangat, menjadikan motivasi untuk saya agar saya bisa memberikan pembelajaran yang terbaik sebisa mungkin untuk peserta didik di kelas. Alhamdulillah kalau tidak mengganggu Ibu. Kemudian mungkin bisa diceritakan kembali terkait pembelajaran yang sudah dilakukan kemarin. Alhamdulillah sudah sesuai dengan perencanaan Bu, jadi sudah sesuai dengan modul ajar yang saya susun, kemudian sudah saya sampaikan di kelas dengan semaksimal mungkin sehingga siswa itu bisa bersemangat dan antusias dalam mengikuti pembelajaran, sehingga pembelajaran tercipta sangat menyenangkan dan siswa itu sangat aktif dalam mengikuti pembelajaran. Betul sekali Bu. Kemarin pada waktu observasi saya juga melihat seperti itu, melihat demikian. Jadi murid-murid Bu Rizky sangat aktif dalam berpartisipasi mengikuti pembelajaran, kemudian mereka juga terlihat senang, nyaman mengikuti pembelajaran. Untuk kemarin anak-anak yang kelompok visual ya Bu, visual mereka bisa menggambar jenis-jenis magnet dengan betul. Kemudian untuk yang kelompok audio kemarin Buat lagu mereka bisa menyampaikan pemahamannya lewat lagu, dan untuk kelompok yang kinestetik juga mereka berhasil mempraktekkan cara membuat magnet dengan tepat ya. Kemudian selama proses pembelajaran kemarin, apakah Bu Rizky menemui kendala atau hambatan mungkin? Kalau untuk kemarin itu pembelajaran, hambatannya mungkin ketika mempersiapkan pembelajaran ya Bu, saya kan harus mempersiapkan LCD, proyektor, sound system itu kan sendiri, jadi itu sangat menyita banyak waktu. Kemudian masih ada juga siswa yang belum aktif ya, masih ada siswa yang masih malu-malu ketika disuruh maju, disuruh ke depan untuk mempresentasikan, mereka masih malu-malu dalam menyampaikan. Kalau menurut Bu Rizky ini untuk tingkat keaktifan siswa kemarin, kalau misalkan dibuat persentase berapa persen keaktifannya? Menurut saya mungkin sekitar 80%. 80% ya, jadi masih tersisa sekitar 20% anak yang belum aktif dalam mengikuti pembelajaran bahkan Ibu. Kalau menurut Bu Rizky kira-kira kendalanya apa yang menyebabkan anak-anak kemarin itu masih ada yang belum aktif Bu? Mungkin banyak yang anak masih malu ya Bu, jadi itu untuk maju ke depan mempresentasikan hasilnya, menyampaikan diskusinya, mereka itu masih malu-malu, jadi belum berani, masih kurang percaya diri dalam menyampaikan. Kemudian dari beberapa hambatan yang tadi Bu Rizky sampaikan, mulai dari persiapan alat, kemudian keaktifan siswa yang masih ada beberapa yang masih kurang, bagaimana solusinya, cara Bu Rizky mengatasinya? Untuk mempersiapkan alat ketika memulai pembelajaran itu, mungkin saya bisa meminta tolong ya Bu, minta tolong kepada rekan guru ataupun penjaga sekolah untuk membantu mempersiapkan seperti LCD, proyektor, sound system dan sebagainya, sehingga tidak menyita waktu yang banyak. Kemudian untuk mengatasi siswa yang masih malu-malu itu, mungkin terlebih dahulu saya menunjuk siswa yang masih malu-malu itu, saya tunjuk secara langsung supaya mereka itu berani dan percaya diri untuk tampil di depan, menyampaikan apa yang ada di pikirannya, kemudian bagaimana angan-angannya, seperti itu Bu. Jadi itu ya Bu, untuk persiapan alatnya mungkin itu bisa dilakukan sebelum pembelajaran biasanya waktu pembelajaran dimulai, jadi tidak mengganggu, tidak mengurangi waktu belajar anak ya Ibu. Kemudian untuk anak yang masih malu-malu mungkin benar seperti apa yang Bu Rizky sampaikan, mungkin mereka bisa diberi kesempatan terlebih dahulu. Mungkin kan apa yang diangan-angan mereka, saya tadi sudah memberikan jawaban ini tapi kok sudah dipakai teman saya, jadi mungkin untuk
bisa diberi kesempatan terlebih dahulu kepada mereka yang kurang aktif ngoten niku. Kemudian kira-kira kapan ini Bu Rizky akan melakukan kegiatan pembelajaran sesuai dengan referensi yang sudah Bu Rizky lakukan? Secepatnya ya Bu. Jadi insya Allah mungkin di pertemuan selanjutnya akan saya perbaiki sesuai dengan referensi yang sudah saya laksanakan. Luar biasa sekali nih Bu Rizky ya dalam kegiatan supervisi kita kali ini, mulai dari kemarin tahap praobservasi, kemudian tahap observasi di kelas, sampai dengan hari ini tahap pasca observasi. Menurut saya ini Bu Rizky sudah sangat luar biasa sekali ya Bu dalam mempersiapkan segala sesuatunya, mulai dari perangkat pembelajaran, kemudian bahan-bahan yang akan digunakan anak untuk praktek, sehingga anak-anak ini bisa mengikuti pembelajaran dengan nyaman, aman, kemudian juga tidak merasa terganggu dengan kehadiran supervisor di kelas itu yang terpenting itu. Jadi pada hari ini juga Bu Rizky sudah bisa melakukan refleksi terhadap pembelajaran yang Bu Rizky lakukan, sehingga nantinya bisa Bu Rizky gunakan sebagai acuan untuk merancang dan melakukan pembelajaran yang lebih super lagi. Terus kemudian satu saya untuk kegiatan supervisi seperti ini jangan dijadikan sebagai beban ya, tapi jadikan momen seperti ini, momen supervisi ini sebagai ajang untuk menciptakan sebuah proses pembelajaran yang menyenangkan, proses pembelajaran yang berpihak kepada murid. Kemudian mungkin dalam kegiatan supervisi juga panjenengan atau mungkin guru yang lain bisa memberikan inovasi-inovasi baru dalam pembelajaran, sehingga nanti hasil pembelajaran juga pastinya akan meningkat. Kemudian satu lagi, mungkin setelah kegiatan supervisi ini juga Bu Rizky bisa membagikan pengalaman Bu Rizky kepada rekan guru yang lain, supaya mereka juga bisa belajar, tidak takut atau menjadi supervisi itu menjadi sebuah momok yang menakutkan ngoten niku ya. Terima kasih Bu Rizky atas waktunya, sudah meluangkan waktunya membersamai saya. Kemudian saya ucapkan selamat dan sukses untuk pembelajarannya.